serangan balik Presiden Jokowi di WTO Tapi saya buat sampaikan Uni pada Eropa. Menteri, jangan juga berhenti lawan, sehingga kita banding, nggak tahu nanti kalau banding kalah lagi. Tapi kalau kita belok, sekali lagi jangan harap negara ini menjadi negara maju, karena dari sinilah industri inilah yang akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Ini kita harus hajar terus. Kita dibawa ke WTO, nggak apa-apa. Negara kita ini negara sebuah merdeka. Kita nggak boleh jadi lembek. Ini salah satu strateginya Bang Fuad. Jadi semakin kita ditekan, berarti kita harus berpikirnya positif. Kenapa kita ditekan? Berarti ada sesuatu kelebihan di kita. Semakin kita ditekan, kita tekan balik. Jangan mundur. Jangan mau diatur-atur sama negara lain atau sama pengusaha lain. Jadi kemarin di Eropa ya kita masukkan akhirnya gugatannya ke WTO. Mereka mengenakan anti dumping ini yang kita anggap nggak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kita udah submit di WTO, kita menggugat Uni Eropa untuk pengenaan anti dumpingnya dia. Jadi ini harus trade defense kita juga harus ditingkatkan gitu. Jadi kita nggak bisa diem-diem aja dikenain anti dumping ini segala macam gitu, enggak. Karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya ya jangan. Ini semena-mena. Karena kita harus challenge. Karena kalau kita lihat dia ini nggak tepat atau dia semena-mena, ya kita bawa ke WTO. Kita gugat mereka di pengadilannya mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di media YouTube Independent News. Tema kali ini, aksi serangan balik Presiden Jokowi di WTO buat Uni Eropa. Jakarta Independent News. Setelah Indonesia dinyatakan kalah dari gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait isu kebijakan larangan ekspor biji nikel, tak disangka kali ini pemerintah Indonesia justru melakukan serangan balik ke Uni Eropa. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah Indonesia ternyata akan segera melayangkan gugatan ke Uni Eropa di WTO atas kebijakan yang dianggap juga mengganggu perdagangan komoditas Indonesia. Apa alasan Indonesia menggugat Uni Eropa? Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Septian Haryo Seto mengatakan, pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO terkait minyak sawit crude palm oil (CPO). Dia menyebut, dua gugatan kepada Uni Eropa akan segera dilayangkan ke WTO. Di sawit, juga kita masukkan ada dua gugatan baru ke WTO, ungkapnya dalam acara Energy dan Mining Outlook 2023, CNBC Indonesia, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Namun sayangnya, Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut. Adalah, yang jelas akan kita masukkan dua gugatan segera, ucapnya. Selain dua gugatan baru ini, ternyata pemerintah Indonesia juga telah memasukkan gugatan kepada Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping dari harga impor baja pada bulan lalu. Ini tren defense kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita masukkan gugatan di WTO. Ada kasus baru sudah kita submit, terkait anti-dumping baja stainless steel, ucapnya. Jadi, ini kita gak sebaiknya diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya jangan didiamkan. Kita harus challenge ini. Kita gugat di pengadilan mereka sendiri, lanjutnya. Perlu diketahui, pemerintah Indonesia pada Januari tahun 2023 lalu telah memasukkan gugatan untuk penyelesaian sengketa kebijakan anti-dumping stainless steel Uni Eropa di WTO. Mengutip Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan bea impor anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel dari Indonesia sebesar 21%. Lebih tinggi dari rentang bea impor anti-dumping sebesar 10,2% minus 20,2% yang diberlakukan pada November tahun 2021 lalu. Sejak diterapkannya kebijakan bea impor anti-dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar $229 juta pada 2021. Lalu,
Pada Januari hingga November tahun 2022 lalu diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar 40 juta dolar. Komisi Uni Eropa mengatakan, kebijakan anti-dumping ini untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara, yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri jangan juga berhenti lawan, sehingga kita banding. Gak tahu kalau nanti banding kalah lagi, tapi kalau kita belok jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Pesan Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Muktamar XPIPP Pemuda Muhammadiyah, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Tak mundur sampai di situ. Selain larangan ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini atau Juni tahun 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Nanti digugat lagi. Pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi, kalah ya tetap maju terus, jangan kalah kita belok, percaya saya, tandasnya. Demikian liputan kali ini dari Independent News. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan kami berikutnya di media YouTube Independent News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.